kita bisa adakan rapat untuk setiap minggu kita bahas-bahas ini enaknya dijebol kayak gimana temboknya supaya bisa ada lubang buat akses masuk orang-orang yang cuma bisa merangkak gitu. Kita lebih suka masuk merangkak gitu maksudnya. Yang suka tantangan gitu kan. Biar tingginya nih 2 lantai. Bisa nyala? Aman suara? Tonnya tak 5 lagi. Halo, Shalom, gimana? Aman? Aman enggak? Sama suaraku bentrok enggak guys? Saling tumpang tindih enggak? Hah? Iya. Oke, aman. Aman, oke. Sudah lama sekali ya kita tidak offline ya guys ya. Terakhir kali 2 abad yang lalu. Lama sekali guys. Puji Tuhan hari ini kita bisa offline lagi guys. Hore! Ayo kita sama-sama bersemangat puji Tuhan lagi karena kita break offline. Dengan genap ku puji dengan haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwa. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Yesus. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Haleluya. Kita sudah kembali offline. Kita menyanyikan pujian untuk Tuhan. Seneng gak guys? Kita akhirnya guys. Setelah sekian lama 30 abad kita gak offline guys. Tunjukkan reaction kalian guys. Betapa senangnya kan kita bisa offline lagi. Reaction. Biar gak sepi gitu loh guys. Jadi jemaat itu harus aktif gitu loh. Ya kak? Oke. Karena sudah sekian lama kita, tadi berapa ya? 30 kali 2 abad ya, oke. 32 abad kita sudah nggak offline. Yuk, jadi sekarang kita siapkan hati kita kembali merindukan hadirat Bapa. Merindukan hadirat Tuhan Yesus, Allah Bapa kita di surga. Mungkin ada yang
sudah lagi masa-masa UAS, ada yang sudah selesai UAS, atau mungkin yang sedang di penghujung TA atau mungkin praktikum. Nah, mungkin gara-gara kesibukan kita kali ini kita kayak kurang dekat lagi sama Bapa kita di surga, kurang berkomunikasi, berbincang-bincang lagi dengan Bapa kita di surga. Atau mungkin ada yang sedang merindukan kasih Bapa, yang sedang merindukan hadirat Bapa. Nah, jadi kita sama-sama yuk, di saat seperti di momen-momen kita saat teduh bersama, kita merindukan hadirat Bapa kembali. Kita minta sama-sama hadirat Bapa, kasih Bapa itu di hati kita. Kita minta Tuhan untuk memberikan kasih Bapa itu. Dan Tuhan mau kok kasih dia dengan cuma-cuma. Bahkan kita dipinta untuk oleh Tuhan Yesus sendiri untuk memanggil Bapa kita. Memanggil Tuhan itu Bapa. Jadi kita sama-sama masuk dalam penyembahan ini. Kita merindukan kasih Bapa. Kasih yang begitu indah, kasih yang begitu so sweet, hadirat yang begitu hangat dan nyaman yang ada dalam diri Bapa. Kita angkat penyembahan ini, kita sama-sama menyembah dan meminta hadirat Tuhan di hidup kita.
Ajak teman-teman semua untuk kita masuk lagi ke hadirat Tuhan. Kita minta hadirat Bapa di hidup kita. Ya, sama-sama teman aku ajak untuk masuk ke dalam penyembahan. Kita sama-sama menyembah Bapa, kita minta hadirat Bapa di hidup kita. Kita minta kembali kasih Bapa yang mungkin sedang rindu untuk kasih Bapa, atau mungkin lagi butuh akan kasih Bapa dan pelukan Bapa, atau mungkin yang sudah lama nggak merasakan kasih Bapa. Kita sama-sama minta lagi yuk kasih Bapa itu. Bapa kita di surga akan selalu dengan senang hati memberikannya. Bahkan Tuhan sendiri yang minta untuk kita memanggil dia Bapa. Jadi sama-sama kita benar-benar anggap dia sebagai Bapa. Bapa yang pro dengan kita, Bapa yang ingin selalu terbaik untuk kita, Bapa yang selalu mau untuk memeluk kita anak-anaknya, Bapa yang ingin selalu berada di sisi kita. Ya, sama-sama kita masuk dalam penyembahan, kita rindukan kasih Bapa. Bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Ini kan ujian berdoa dalam bahasa roh, karena kita percaya bahasa roh bahasa doa yang paling sempurna, bahasa doa yang paling tepat, yang paling on point, dan yang mengerti apa yang kita butuhkan dan sama kita butuhkan.
Pastikan HP-mu nggak nyanyi. Pastikan HP. Nyala lagi. Perlu kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Yesus. Mari kita sama-sama katakan bersama-sama. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Raja, bagi Dia korban terindah akan kusembahkan, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan kusembahkan, pujian ku naikkan, bersorak, aku diangkat dalam hadirat-Nya rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya temukan iman kekuatan.
damai dan dalam hadiratnya temukan kekuatan dalam hadiratnya kasihnya dalam hadiratnya ku rasa bahagia dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Mari kita sama-sama dengan lembut dalam hadiratnya ku rasa bahagia hadiratnya ada damai dan sejahtera hadiratnya ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya ku temukan dalam hadiratnya dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Hadiratmu Tuhan. Tuhan dalam hadirat kami berjumpa dengan kasih-Mu Tuhan. Kami berjumpa dengan Tuhan. Ini yang beneran, bukan cuma ikutan. Jam kaki 3, teman pas lawan panas. Saat ini kami berjumpa denganmu Tuhan. Haleluya Tuhan.
di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bertumbuh menyembah-Mu. Hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku sembah hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Horaya syadadadadadada. Syadadadabaya syadadadadas. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Ajari kami hari ini Tuhan, sih dalam worship, nggak cuman nyanyi, tapi bagaimana kita bisa mengekspresikan segala-galanya. Thank you Jesus, berbicara Roh Kudus, ini waktumu untuk bekerja, ini waktumu untuk berbicara. Tapi siap lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya nama-Mu yang dipermuliakan, bukan nama anak-Mu, bukan nama siapapun, tapi nama Yesus yang dipermuliakan. Dan terjadilah sesuatu hari ini Roh Kudus, getarkan hati kami, sekalipun kami lagi gak baik-baik aja, kami begitu banyak permasalahan hari ini, banyak ketakutan hari-hari ini, tapi tetap kami belajar untuk worship berekspresi. Thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin dan on cam. Haleluya. Belum, berhenti. Oke. Ya. Gak masuk ya? Oh, amin, sudah. Oke. Yang dengar katakan amin. Ketikan amin. Oke, thank you. Oke, jadi hari ini, oh iya sebentar, saya geser dulu. Hari ini rada manual ya guys, karena anak kita nggak
enggak? Wah, ini nge-lag ya. Dengar suaraku? Nge-lag. Waduh, ini nge-lag nih hari ini nih. Kok tadi Dua menit. 2 menit. Bentar, hari ini sedikit banyak trouble ya guys. Tidak apa-apa. Oke, shalom guys. Sudah kelihatan wajah saya? Sudah kelihatan? Nah, oke, belum. Duh, belum. Halo. Sudah? Oke. Sudah ya, tapi aman. Nge-lag. Aman. Aduh, aman. Oke. Kalau nggak aman tolong di chat ya. Jadi hari ini yang berekspresi. Ini banyak kabel. Haleluya. Oke. Kalau nggak aman bisa chat lagi ya. Oke. Oke, duduk. Bagus. Oke. Hari ini kenapa kita worship berekspresi? Karena simpel bahwa salah satu DNA kita adalah worship. Jadi bulan ini temanya DNA series. Oke, sebutin Feli, DNA-nya apa? Lupa, awas kamu. Itu worship, family, terus Gak bisa bilang kamu. Udah. Apa ya? Jangan lihat tele. Apa ya? Oh, revival sama satu lagi. Apa itu? Satu lagi apa? Udah. Kalau lupa saya ikutin ya guys. Ya. Selalu lupa loh. Oke, tunggu. Ruben, apa kurang satu? Tadi apa aja yang disebut? Tadi sudah apa ya? Revival, family, sama worship. Influencer. Ya, influence. Oke. Ya, Feli, foundation of faith one lagi. Oke. Bakal itu dijelasin di foundation of faith tuh kan. Oke. Jadi salah satu kita kemarin sudah ngomong tentang influence ya. Kemarin bagaimana kita tell your story ya. Oh. Oke ya, belum on cam. Ini sejelas ya. Puji Tuhan, kembali normal lagi. Oke, jadi pas worship saya panik semua ya. Ini saya panik ya, karena fullmate-nya kita Nando hari ini nggak datang di beribadah rapat guys ya. Kayak gitu. Nah. Oke. Nah, jadi hari ini kita ngomong worship berekspresi. Karena ini jadi pro kontra juga bagi orang. Salah ngomong bahaya ya. Jadi jadi pro kontra buat banyak orang. Kenapa? Karena ada beberapa aliran yang tidak menggunakan metode ini, kayak gitu. Jadi metode ini benar-benar tergantung sama gereja sebenarnya. Tapi apakah worship yang berekspresi kayak seperti kita angkat tangan, kita sujud, itu gaya-gaya penyembahan yang lain nih, itu sebuah omong kosong atau gaya kosong? Jawabannya enggak. Nanti kita bahas, aku udah nyampein satu contekan juga tentang bahasa aslinya, karena aku gak hafal. Gitu ya. Jadi, karena aku percaya gitu loh, worship itu adalah sesuatu yang, kalau kita mau belajar worship, itu kita belajar satu tokoh. Di Perjanjian Baru masih kalah bagiku. Malah kita lebih kalahnya itu di Perjanjian Lama, ya. Sama Daud. Daud itu true worshiper banget. Bahkan di Perjanjian Lama. Jadi Daud ini bisa disebut juga orang Perjanjian Lama tapi yang vibe-nya Perjanjian Baru. Nah, itu Daud kayak gitu. Karena kalau dia tuh worship itu benar-benar deep-nya parah. Ya kan? Banyak dijadikan lagu buktinya. Gitu. Meskipun namanya sudah Mazmur kayak gitu. Ini kurang offline kurang enak pas ngetep sih gitu ya.
Lihatnya muka Ruben, nah gitu ya, haleluya, enggak apa-apa. Daripada kosong, ya kan? Nanti tak lihatin juga seberantakan apa apartemen kita hari ini, haleluya. Oke. Karena kita lagi proses OTW ya guys, untuk lebih baik, asik. Nah, tapi ya minggu depan nanti beberapa orang seperti kayak Clara Rayo offline gitu. Minggu depan sudah. Nanti update dulu ya guys, Jumat atau Sabtu nanti Kastor datang. Ada beberapa juga datang. Kita juga berusaha untuk di tackle, nanti juga maksudnya dikasih vinyl untuk bagian dalamnya. Jadi begitu nyaman, jadi kalian bisa join secara offline. Oke? Nah, jadi worship ekspresi itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Karena sebenarnya worship yang berekspresi itu sudah dilakukan di zaman Abraham. Ada yang tahu ya Kak? Ada yang tahu enggak bagaimana Abraham berekspresi untuk memberikan penyembahan kepada Tuhan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kamu tahu Ben? Pas kapan Abraham? Ada yang tahu? Boleh tulis chat. Pas kapan? Pas kapan? Hah? Oke, terus apa lagi? Ini ada yang ngomong katanya pada saat menyembah Ishak. Mempersembahkan Ishak. Yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Ini aku ngelek-ngelek gak sih guys? Atau gambarnya toh? Tapi suaranya jelas enggak ya? Aman ya? Oh oke. Ada lagi? Gambarnya agak ngelek, gak apa-apa lah ya, yang penting suaranya ya. Gitu. Asik. Yang lain ada yang tahu kapan Abraham memberikan satu kayak ekspresi penyembahan kepada Tuhan? Oke, kapan? Ada yang tahu Abraham? Sebelum kita masuk Daud sih. Kok Daud ini sudah memang true worshipper soalnya. Gitu. Gara, ada yang tahu? Oke, jadi benar sih bilang Ruben bahwa pertama kali Abraham menyembahkan sesuatu kepada Tuhan yang berekspresi itu ketika dia mengorbankan Ishak. Kayak gitu. Ketika dia penyembahan itu di zaman itu bukan sebuah puji-pujian kayak gitu. Bukan hanya sekedar puji-pujian gitu. Tapi ketika dia mempersembahkan Ishak itu sebuah ekspresi yang dia keluarkan bahwa aku menyembahmu Tuhan kayak gitu. Aku mengangkat korban syukurku kayak gitu. Yaitu Ishak. Karena kau suruh. Kayak gitu. Jadi itu salah satu ekspresi pertama dan Tuhan sangat suka. Makanya Tuhan ngomong langsung apa? Jangan. Karena Tuhan gak tega dengan orang-orang yang sayang sama Tuhan kayak gitu. Itu perjanjian lama kayak gitu. Perjanjian lama pilih Tuhan kayak gitu. Yang berkenan di hati Tuhan aja yang paling dinotis adalah Daud. Itu keluar dari mulutnya Tuhan sendiri. Kayak gitu. Jadi Tuhan di zaman perjanjian lama itu sulit banget namanya dapat perkenanan Tuhan. Kalau sekarang kita hidupnya namanya hidup dalam perkenanan Tuhan. Kayak gitu ya. Menjaga hidup dalam perkenanan Tuhan. Kalau dulu mengejar perkenanan Tuhan. Itu ilmu dikit ya. Kayak gitu. Nah, tapi jelas bahwa ekspresi penyembahan itu sangat penting. Kayak gitu. Makanya kadang kita ngomong, buat apa angkat tangan? Buat apa sujud? Pertanyaannya, kalian kok lakuin, tapi kok kalian nggak tahu itu buat apa. Kayak gitu. Maka dari itu kita harus belajar dari Daud. Kita buka di, mungkin kalian harus tahu, ini jadi apa ya, pasal terakhir dari salah buka. Kita buka di Mazmur men ya. Mazmur 150. Ini pasal terakhir dari Mazmur. Oke, aku bacain. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia dengan kebesarannya yang hebat. Ini kita bisa bahas per ayat sebenarnya. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Itu musik ya. Kayak gitu. Nah, pujilah dengan rebana dan tari-tarian. Atau di beberapa gereja mungkin Pentakosta itu ada banner, ada flag atau apalah namanya. Kayak gitu. Terus juga ada yang pokoknya dance gitulah. Gitu. Nah, itu dari sini acuannya. Pujilah dia dengan rebana tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Itu ngomong kalau nggak salah lebih ke arah drum. Jadi itu lebih ke arah drum. Di zaman itu enggak ada drum ya kawan, enggak ada yang namanya itu enggak ada kayak gitu ya. Enggak ada kajun juga ya, tapi di sini dikasih tahu bahwa asal nenek moyangnya kayak gitu ya, nenek moyangnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Ini kita sebenarnya bahas, ini sebenarnya kita akan bahas tentang haleluya kayak gitu.
Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa Daud ngomong, pujilah Tuhan dengan segala apa yang kamu punya. Kayak gitu. Maka ini bakal connect dengan apa yang Abraham lakukan. Kayak gitu. Jadi apa yang kalian bisa lakukan? Kalau kalian bisa lakukan dengan apa? Tiupan sangkakala atau trompet atau yang namanya whatever apapun itulah ya. Pokoknya sekarang macam-macam namanya. Pokoknya berbau yang ditiup ya gitu. Kalau kalian bisa lakukan kayak gitu. Kalau kalian bisa gambusan kecapi, kalian tahu kecapi ya. Kayak gitu. Yang tahu angguk-angguk dong. Feli angguk-angguk Feli. Kamu angguk-angguk. Oke. Oh iya, oke, biar gak nge-lag. Gak tahu kecapi. Oh, nanti kalian bisa searching ya. Nah, rebana, kalian tahu ya rebana masih ada di gereja-gereja Pentakosta, rebana. Gitu, yang biasanya ada tali-talinya juga itu. Yang masih ada, oke. Di beberapa gereja masih ada ya. Dan tari-tarian kayak gitu. Nah, kalian bisa lakukan apapun. Ketika kalian, makanya kenapa Daud bisa menari kayak gitu. Ketika dia ada roh Allah di dalamnya. Pujilah dengan cerat-cerat yang berdenting atau drum kalau kalian bisa. Kalau nggak bisa, ya memujilah Tuhan dengan mulutmu. Segala nafas pemuji dia. Kayak gitu kan. Dengan, ya kalian selama kalian bernafas pujilah Tuhan. Pokoknya kalian muji Tuhan lah ya kayak gitu. Nah, tapi kita harus tahu bahwa gaya penyembahan itu sesuatu yang penting. Kayak gitu. Enggak ada yang namanya kalian sukacita, tapi kalian itu ekspresinya marah. Itu enggak mungkin. Beberapa hari lalu, kalian tahu Lebaran ya, masih ingat Lebaran ya, masih ingat ya. Lebaran kayak gitu. Kalian kemana? Tapi ada satu video Rafathar, ini saya di TikTok kayak gitu ya, nyanyi ini, masalah lagu Lebaran. Tapi mukanya itu marah, kayak gitu. Dia itu kayak ngover lagu Lebaran gitu, tapi mukanya marah. Ada yang tahu? Tahu lah, itu harus lumayan viral. Gak tahu ya, gak ansos ya. Tapi maksudnya adalah, yang tahu, kalian masih notice, kenapa kok mukanya gitu? Dan banyak di komen, kenapa mukanya kayak gitu? Harusnya dia senang. Kayak gitu. Itu ngomong tentang lagu kemenangannya Lebaran, aku lupa. Kayak gitu. Nah, tapi di situ aja ekspresi dari Rafathar disalahkan. Karena kenapa marah? Harusnya namanya aja Lebaran itu kemenangan bagi agama sebelah, harusnya dia sukacita. Kalau agama seberang tahu, atau orang yang nyanyi aja tahu, nyanyi lagu sekuler, tahu ekspresi itu penting, kenapa dengan puji-pujian yang powerful, dengan itu sebagian dari ayat Alkitab, kita suka, kalau kita lagu praise, kita cuma begini. Enggak sampai bunyi kawan, sebelah-sebelahku kayak gitu. Oh aku ingat ya, aku hari Minggu kemarin, ini rada malu-maluin sih, Tuhan kuatkanlah hambamu, untuk mencontohkan. Jadi kalau sore itu lebih banyak diakonia. Jadi di gerejaku itu lagi apa ya, kayak menjangkau yang sorry ya kurang mampu kayak gitu. Terus dikumpulkan diajak, diangkutin naik bemo gitu ya. Nah biasanya itu ditaruh sebelah kiri dan sore. Maksudnya kayak ya lebih digabungin gitu loh, di satu tempatin biar seru gitu kan. Nah di situ aku lagi duduk dan aku ngerasa kayak, aduh baunya aku gak enak ya. Kayak parfumnya loh, kan gak suka ya parfum AI ya, mohon maaf nih kan. Itu kan parfum tante-tante itu kan kayak gitu kan, rada nyengak gitu. Nah terus sebelahku tuh semua itu anak-anak diakonia, jadi ibu-ibu tante-tante semua rata-rata. Oke, jadi kan aku merasa kayak, wah aku paling aktif nih kok worship praise gitu kan. Dan aku rada malu karena sebelahku tante-tante. Kayak gitu, oke. Sampai sini aman ya, denger ya suaraku ya. Aman ya? Oke mantu-mantu, oke. Nah pas praise, itu praise-nya itu kayak praise zaman CVCC gitu. Aku udah angkat tangan, udah begini-begini, bos. Terus aku rada capek kan, anak yang tangan kayak capek gak tau apa gitu. Aku lihat sebelah kanan kiriku. Aku ngerasa kayak, ya paling ya segini-gini toh. Kalian kalah kan. Ya begini-begini. Tante begini-begini. Serius, begini-begini dia. Aku pindah tempat gitu. Aku malu. Dan Tuhan ingetin lagi baru aja. Dan aku merasa pada saat itu memang aku harus nginget. Kayak gitu. Kamu harus ingat ini ya. Tuhan berkata gitu di hatiku. Kita baru ingetnya sekarang. Haleluya. Tapi maksudnya adalah, tahu ya,
Dia tante-tante, roknya itu loh guys. Roknya itu sepaha kurang. Ya udah, tapi lek joget di depanku. Lek dia ngomong gini loh, ngomongnya. Kayak pakai itu ya gitu. Gitu ngomongnya, serak-serak bahasa gitu. Tapi lek joget, kono asik gitu. Bisa ngajak sebelah nih, ayo gitu. Kita, aku masih ingat, Tuhan ngomong di hatiku, kamu gak malu tak? Kayak gitu. Orang-orang yang gak tahu lagu nih, dia gak nyanyi men. Kalian tahu, sing nyanyi apa? Gitu, sungguh. Gak ada liriknya, karena dia gak bisa. Tapi ini praise, kita ngomong praise dulu. Kayak gitu. Dia joget-joget gini aja, gak tahu jogetnya apa itu. Kayak gitu. Ini kira lagu dangdut mas, mau tak sawer udah begini. Kayak gitu loh. Tapi satu hal, kita kalah dengan masalah itu. Kita press aja begini-begini doang. Bagus lah bunyi. Ada orang yang begini doang. Gitu doang. Itu praise atau kamu lagi dengkur? Nggak relate kalau kalian namanya benar-benar lagi memuji Tuhan kayak gitu, sorry ya. Karena ya seperti tadi Rafathar, lagu kemenangan kok marah, kayak gitu. Harusnya ketika kita ngomong Yesus ditinggikan, atau apalah namanya lagu ini apa ya, terserah lah lagu apa, kayak gitu. Kalau Yesus mulia ya loncat lah, kalian mau loncat. Kalau kalian mau angkat tangan, angkat tangan lah. Karena penyembahan itu pasti terlihat. Penyembahan yang benar itu pasti terekspresikan. Ada yang ngomong dari hati. Kalian gak akan bisa nahan ketika namanya hadirat Tuhan itu di dalam hidup kalian. Jangankan gitu, kalian denger lagu dangdut aja sudah putus kan goyang-goyang bokong kalian. Kalau lagu sekuler aja begitu, apalagi lagu rohani. Itu loh. Kadang kita lupa. Kita merasa bahwa hati paling penting. Hatimu, ekspresimu akan terpancar dari hati. Jadi kalau kalian berkata bahwa aku sudah berekspresif atau aku sudah memberikan Tuhan yang terbaik, dengan kondisi angkat tangan pun gak sampai maksimal, tidak terwujud omonganmu. Tapi gak perlu hakimi orang lain. Kayak gitu. Tapi drive karena yang punya DNA worship. Makanya kalau kalian ngomong, karena online kok susah, offline lah ke sini, kau yang Surabaya. Carilah tempat yang paling nyaman kalian. Dulu ketika aku worship di rumah, aku juga takut angkat tangannya begini-begini. Gitu. Kalau ada apa-apa aku diem, gitu. Tapi sekarang aku udah nyari tempat yang kalau aku worship di rumah, kalian bisa lihat lah nanti. Aku masih berdiri. Gitu. Angkat tangan, mau loncat-loncat, kayak gitu. Apa itu ya Allah jauh? Ya Allah jauh itu apa? Okay. Oh. Oke. Bingung deh, ya kan? Jadi nggak bisa.
Oke, tolong kasih dinosaurnya. Sudah kembali? Sudah kembali? Sudah kembali? Sudah? Aman? Aduh. Amin. Sudah? Kembali saya di sini. Wes. Ya, lihat ini kaos kita yang terbaru guys, mana? Duh, mau pamer guys. Dar guys. Oke, kita kembali. Sudah? Oh, asik. Udah, oke. Aman. Oke. Sampai mana aku cerita tadi? Oh ya. Ya dulu aku juga sama gitu. Dimana aku takut dulu itu untuk worship. Sekarang bisa berdiri. Cuman kalau orang lewat aku diem gitu. Ya udah gitu loh, mau diapain. Nggak bisa nahan. Cuman duduk itu nggak bisa guys. Gitu loh. Jadi aku nggak relate untuk kalian yang berkata bahwa aku memuji Tuhan. Apalagi praise. Dia berkata, wah aku memuji Tuhan. Kalian kalah dengan orang perjanjian lama. Yang benar-benar sampai bukan menari. Seperti Daud menari kan harusnya gitu. Kalau kita berkata, ini, lagi ya? Oh ya, kalau kita berkata bila roh Allah ada di dalamku, nah sekarang roh Allah sudah ada di dalam kalian. Nah iya, itu di zaman Roh Kudus belum dicurahkan secara semua orang kepada seorang. Dia sudah ngomong gitu, bila roh Allah ada di dalamku. Bukan menari, gitu kan? Ada lagunya itu kan? Nah, apakah Roh Kudus juga ada di dalam kalian? Make sure dulu ada enggak? Kalau kalian yakin ada, apakah dengan kalian nyanyinya cuman tepuk-tepuk sampai gak bunyi? Angkat tangan pun malu, angkat tangan berpikir gitu sombong kah, ini kah? Gitu. Penyembahan itu buat Tuhan. Di saat kita bisa bless the Lord. Penyembahan itu kita memberikan sesuatu ke Tuhan. Jadi kalau kalian masih angkat tangannya begini, tapi kalian berkata bahwa oke. Kalian angkat tangannya masih separuh, memuji Tuhan, bertobat hari ini. Memang tidak menambah cintanya Tuhan, tapi itu bisa membuktikan kasihmu kepada Tuhan. Worship yang berekspresi tidak menambah cintanya Tuhan. Buktikan bahwa kalian mengasihi Tuhan dan memuji Tuhan. Jadi berhentilah untuk cuma berkata, yang penting hati, yang penting hati. Semua itu terpancar dari hatimu. Bukan dari hati, pasti bisa terekspresikan melalui angkat tangan, melalui loncat-loncat. Seperti aku bilang tadi di Mazmur 150. Nah, kalau kita mau sedikit belajar, ada gaya penyembahan yang kita kan belajar sedikit ya hari ini ya, supaya kalian paham. Jadi angkat tangan, sujud dan lain-lain itu ada aturannya, ada artinya gitu ya. Yang pertama adalah yadah. Yadah itu ketika kalian mengangkat tangan, kayak gitu itu yadah namanya, gitu ya. Yadah, asik. Kalau kita yadah itu kayak gimana ya? Tangannya ya. Tapi sebenarnya ini bukan tentang gayanya, tapi ini ekspresinya. Supaya kalian tahu bahwa gaya penyembahan itu bukan buatan manusia. Sudah ada ketika di zaman lalu kayak gitu. Contohnya di mana? Nah, Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia lahirkan seorang laki, sekali ini aku akan bersyukur. Kata bersyukur adalah artinya kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita dan aku belajar ini ya, kalian belajar ini. Ini diajari di perjanjian lama. Tundukkan kepala kalian, mari kita angkat mungkin angkat tangan atau apalah. Mungkin ada kata-kata tundukkan. Salah. Gitu. Ajaran lama. Gitu. Gitu. Malah angkatlah wajah kalian ke atas ke surga. Gitu.
Oke, yuk. Aman? Aman ya? Oke. Nah, jadi kalau kita mau angkat tangan, jangan nunduk. Maka kan di Alkitab berkata, datanglah dengan gagah berani dalam doa kalian, dalam worship kalian. Kalau dunia kalian sudah kalah dengan, kalau kalian sudah kalah dengan dunia, kalau kalian sudah kalah dengan banyak hal, jangan kalah dalam penyembahan dan doa. Kayak gitu. Kalau kalian angkat tangan, hadaplah ke atas. Lihatlah surga dan angkat kedua tangan kalian. Kayak gitu. Gitu. Jangan malu gitu. Jangan malah takut. Itu ajaran yang lama ketika kita malah nunduk ke bawah. Angkat wajah kalian ketika menyembah. Datanglah dengan gagah berani. Ya. Yang kedua adalah taudah. Waduh. Kalau yadah sekarang taudah. Aku gak tahu bahasa aslinya bacanya gimana ya. Mengangkat tangan untuk memuji Tuhan sambil mempersembahkan sesuatu. Jadi apa ya? Ini seperti kita memberikan sesuatu korban syukur kepada Tuhan. Itu gaya penyembahan ini seperti itu di zaman perjanjian lama. Tapi kalau sekarang itu arti ketika kita mengangkat tangan. Karena pujian-pujian kita itu adalah persembahan, korban syukur kepada Tuhan. Itu dupa-dupa yang harum, kayak gitu ya. Dan kalau kalian bisa baca nih di Mazmur nanti, di Mazmur, di Wahyu ada. Ya baca Wahyu pasti harusnya tahu. Oke. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur. Nah, ini kata syukur di sini adalah taudah. Sebagai korban kepada Allah. Jadi ketika kita mengangkat tangan ini sebagai kita syukur kepada Tuhan. Jadi kalian bebas. Sebenarnya ini bukan tentang, sebenarnya gila, kayak penyembahan itu bukan tentang apa cara yang paling benar. Tapi bagaimana kita menaruh hati kita untuk gaya penyembahan itu. Kayak gitu, right? Yang ketiga adalah bara. Bara api, salah ya. Nah, bara itu pujian apa ya, kayak merendahkan diri. Jadi lebih ke arah kayak sujud gitu. Nah, di situ sometimes ketika kita memuji Tuhan, siapa yang biasa ini kok worship, ini worship nih, biasanya keluarnya worship nih. Kok terus kenapa gak keluar suara iblis ini? Gitu ya. Kalau suara iblis, suara diri ini keluarnya ketika kita worship. Pas kita angkat kedua tangan kita, sebelah kita ATS KP misalnya, atau KTP semua gitu kan. Terus ada suara gini, wih paling rohani nih, kayak gitu. Siapa yang ngalamin itu? Siapa? Siapa? Kayak gitu. Nah, cara yang paling gampang untuk merendahkan itu adalah bara, sujud. Gitu. Karena di saat kita itu, biasanya kita itu sombong hati, ya kan? Sombong hati, kayak gitu. Terus akhirnya kita sujud lah, kayak gitu. Aku pun ketika mau sharing, hampir selalu, kayak gitu, hampir selalu ya. Tapi tergantung kondisi juga, kok kerinduan, aku bara, merendahkan hati. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita bisa sombong. Sombong itu sayangnya berlindung di kesucian. Kayak gitu. Jadi itu berjalan di bayang-bayangnya kesucian. Jadi aku harap kepada kalian semua untuk menyembah itu dalam posisi-posisi kayak penyembahan ini. Apa yang kalian sudah yang bisa kalian lakuin, apa yang jadi kerinduan, ayo ekspresikan. Gitu. Kalian mau nari-nari, kalian mau teriak-teriak, kalian itu juga sama, itu juga gaya penyembahan. Banyak hal. Tapi kalau kalian masih cuman diem tok gini, terus kalian ngomong memuji Tuhan, itu tidak relate dengan begitu banyak contoh-contoh. Gitu. Gitu loh. Jadi banyak hal ya kayak gitu. Jadi contohnya lagi halal. Waduh halal. Tapi bukan halal itu ya. Kayak gitu. Jadi lebih ke arah kayak gimana ya? Halal itu nge-lag ini. Aman?
Tes, cek. Ya Pak, aman? Aman. Cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, aman? So, gambarnya nggak aman ya, nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa. Jadi hal itu lebih ke arah kita itu menunjukkan sesuatu yang konyol dengan kegembiraan pokoknya. Sambil ketawa-ketawa misalnya nyanyinya, sambil apa-apa itu juga kayak penyembahan. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakuin, apapun yang kita ekspresiin itu adalah gaya dari penyembahan. Jadi sebenarnya ini cuman pengkelompokan, tapi maksudnya karena ada di ayat-ayatnya ya, kayak gitu, ada ayat-ayatnya. Tapi lebih dari sekedar ayat, apapun ekspresimu, kalian mau angkat tangan begini, kalian mau begini, kalian mau begini, terserah kalian kayak gitu. Di zamanku dulu bahkan ada sampai ketawa-ketawa kayak gitu. Bahkan ada yang sampai ketawa-ketawa, ada yang sampai nangis-nangis. Di beberapa gitu, serius ada di zamanku Pentakosta tapi ya gitu, karena dulu penyembahannya sampai 20 menit sendiri, penyembahan atau open worship guys, 20 menit, 15 menit, 20 menit, wah jadi bermazmur itu sekitar 20 menitan, jadi ada sampai nangis-nangis, ketawa-ketawa, ada yang sampai jongkok-jongkok, aku pun ya baru belajar cuma ngeliatin gitu, ngeliatin Mbak Eli tak pelototin gitu. Sampai dia gak lihat aku gitu, tapi lama-lama juga enak dalam penyembahan. Jadi menurutku adalah bagaimana ketika kita berekspresi itu, ketika kita menyembah Tuhan, yang katanya menyembah Tuhan, yang katanya bersyukur kepada Tuhan, namanya bersyukur gak mungkin thank you ya, gak mungkin ngomong thank you ya, tapi pasti senyum kan, thank you ya kayak gitu, atau wih thank you ya, pasti ada satu ekspresi kan, kayak ada satu nada kayak gitu loh, gak relate. Makanya ketika aku bilang orang-orang yang ngebolehin tepuk tangan, aku gak relate. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan suka sesuatu yang berekspresi. Mungkin nggak perlu banyak ayat-ayat hari ini. Sebenarnya banyak ayat-ayat. Kalian bisa cari lah. Dimana Tuhan tuh seneng banget orang-orang berekspresi. Salah satunya itu tadi. Yang paling kelihatan adalah Abraham. Gitu. Jadi sebenarnya masih banyak gaya-gaya penyembahan yang lain. Tapi yang lebih penting adalah ketika Mazmur ini dia bisa mengekspresikan semuanya. Ketika dia nyanyi dengan dengan segenap hatinya, ketika dia nyanyi dengan segala emosinya, dengan mungkin dia lagi sedih, dia nangisnya dengan sedih, itu juga ekspresi penyembahan. Dengan tetesan air mata contohnya, itu ada namanya bahasa tetesan air mata. Kayak gitu. Nah, jadi semua ekspresi itu ada nilai plus di hadapan Tuhan. Bukan untuk Tuhan makin sayang, tapi justru itu cara untuk membuktikan, nih aku memujimu Tuhan. Karena tadi kalau kita baca di Mazmur 150, ayat yang ke 2. 1B. Nah, kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita worship gitu ya? Karena ini bukan karena apa-apa. Misalnya biar dengar. Kalau nggak gini nanti susah ya guys. Kayak gitu. Makanya saya lebih suka yang gini, ya kan? Nah, terakhir soalnya yang keras itu kan harus nempel guys. Soalnya nggak denger, kebiasa. Oke? Nah, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Kita memuji Tuhan karena keperkasaan Tuhan. Karena kuasanya Tuhan. Jadi kenapa kita worship di setiap waktu? Bukan karena keadaannya. Tapi karena Tuhan itu hebat. Tapi karena Dia layak untuk dapat itu. Bukan tentang kita layak atau enggak layak. Tapi apakah Tuhan, karena memang Tuhan itu layak untuk dapat puji-pujian. Komiknya kurang deket. Tuh, kan bilang saya, memang harus nempel. Gini kan enggak bisa, kan nyanyi bos. Beda bos. Kayak gitu. Ya nanti kita pikirin lagi ya masalah itu. Haleluya. Oke. Jadi ini saya di titik penghabisan ya, di mana titik serba salah ya. Yang satu gimana, yang satu minta gimana. Haleluya. Nah, jadi pujilah Tuhan karena cakralawannya yang kuat, karena keperkasaannya, karena kebesarannya yang hebat. Jadi penyembahan itu tentang Tuhan, bukan tentang kita. Aku nggak dapat nih penyembahannya, gagal wele kayak gitu. Yang gagal adalah lu kayak gitu. Karena lu salah dalam arti penyembahan.
Gitu. Kaget cuma langsung bangun, melek gitu ya sekali. Kita nggak suka khotbah itu flat ya. Itu udah kena tegur beberapa kali, tapi memang orangnya begini, kayak gitu. Sharing lah, gitu ya. Sharing jangan khotbah, gitu. Jadi, jadi satu hal bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita bless the Lord, itu tunjukkan. Karena permazmur pun dia nggak direct ke Tuhan. Tapi dia itu undirect sebenarnya. Kayak gitu. Dia itu menunjukkan kan Tuhan tuh hebat kayak gitu. Tapi dengan cara dia itu hormat dengan Tuhan. Nah, sekarang kalian masih worship asal-asalan. Kalian ini worship harusnya malu ketika kita worshipnya asal-asalan. Karena worship itu kita memberi sesuatu ke Tuhan. Tuhan suka puji-pujian dalam hidup kita. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Jangan main-main dengan pujian. Di dalam penyembahan itu puji-pujian. Di situ ada kuasa. Di situ ada kesembuhan, pemulihan, kelepasan. Pemulihan. Maka kenapa kita bisa sampai nangis. Kayak gitu. Makanya kita bisa sampai teriak. Itu karena satu. Karena ada kuasa. Ada mujizat di sana. Ada teguran di sana. Pas kita worship di bawah nah, selama ini kamu salah di sini loh. Gitu, karena kita udah masuk dalam hati Tuhan. Dan kalian tahu, kalian harus tahu nih kalau deket-deket nih ya. Arti bahasa asli dari worship adalah Halo. Bahasa asli dari worship Inggris. Worship itu bahasa Inggris. Bahasa asli dari worship. Ibrani. Oh. Kurios. Proskuneo. Jadi proskuneo artinya tukis. Kayak gitu ya. Hampir salah tak sidang. Kayak gitu ya. Jadi kita menyembah Tuhan. Kita itu juga mencium Tuhan. Arti kata worship juga itu seperti anjing yang menjilati kaki tuannya. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau kalian, itu artinya apa sih? Ya berekspresi oh. Kayak gitu. Iya toh, yang kalian omong dari tadi loh, berekspresi. Kayak gitu. Nah, bagaimana? Jadi kita, masa kalau anjing, kalian tahu ya anjing aja bisa berekspresi, kiriknya kurang deket. Oke. Salah terus aku. Oh. Ya apa caranya kawan? Capek, oke. Oke, gak apa nanti kita benerin. Nah, tapi maksudnya anjing aja bisa berekspresi kawan. Oh kalau kalian tahu anjing yang senang sama tuannya, dia langsung jilati, deket-deket, bener ya? Gitu. Tapi kalau kita hari ini nyembahnya gak sungguhan, apakah kita dipertanyakan kita mencintai Tuhan atau tidak? Karena anjing aja bisa berekspresi loh. Aku baru ingat juga, iya ya anjing bisa jilat-jilat loh. Kalau gak suka dia pasti gonggong. Aku pernah di satu makan ya, tempat makan. Aku gerak dikit, gerak ke kanan dikit ke rumah nih orang lain gitu. Tiba-tiba gonggong. Kuku gitu. Terus aku geser ke kiri, berhenti. Geser ke kanan lagi, gonggong lagi. Karena dia gak suka sama aku, karena aku orang asing. Kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa berekspresi dengan Tuhan. Jangan bermain penyembahan. Worship itu bukan tentang lagu. Worship itu tentang kita bisa memberikan apa ke Tuhan. Dan bukti cinta kita ke Tuhan itu worship. Itu ekspresi tertinggi dari cintanya kita. Jadi kalau worship kita salah-salan. Worship kita sembuh dengan ekspresi apapun. Dengan nyanyinya separuh-separuh hati. Dengan gak ikhlas lagi. Itu jadi bukti. Kita benar-benar cinta gak sama Tuhan. Kalau kita mencintai pacar kita aja langsung rangkul-rangkul. Ya enggak? Cium-cium, tapi jangan sampai bablas. Nah, sampai apa lagi? Terus ngasih emo-emo, bener gak? Itu aja berekspresi, ngasih emo-emo yang gambarnya gitu kan. Kayak gitu ya, ada love-love-nya tuh ya kan. Sampai matanya love-love gitu. Nah, pernah ya? Nah, yang pacaran pasti relate. Enggak pernah sih. Oke. Tapi yang biasanya kayak Yovita pernah gitu ya. Pakai emo-emo cium pernah lah Yovita.
Nah, tuh. Oh, tidak pernah lihat. Oh, tuh. Jadi kayak gitu. Kalau kita sama pacar kita harus berekspresi loh. Aku tutup dengan satu video TikTok yang pernah aku juga sampaikan ke anak Roniko. Enggak. Jadi ada satu sepasang gitu ya, satu ceweknya tanyai gitu ya. Kamu lebih suka orang yang cuek, yang benar-benar cueknya abis gak peduli, atau yang benar-benar sangat protektif? Gitu. Ini mungkin gak terlalu relate tapi bisa kelihatan gitu ya. Nah dari jawabannya itu unik soalnya. Dia milihnya apa? Wah dia gak suka, kalian milih apa? Mendingan cuek atau super protektif? Protektif ya, bukan posesif ya, protektif gitu. Jadi benar-benar lebih kayak hati-hati sayang, hati-hati ini, hati-hati itu gitu ya. Yovita ini paling ngerti loh. Yovita mana? Yovita, jawab Yovita. Itu rajanya Yovita. Yovita rajanya kok gini-gini. Ayo Yovita jawab Yovita. Pakai chat aja, pakai chat. Ini Rami. Pakai chat. Yovita paling paham ini. Feli jawab Feli, ayo aku pengen tahu nih yang cewek-cewek terutama nih, yang cewek-cewek terutama. Protektif lah, protektif. Loh semuanya suka ya protektif. Jawaban itu juga sama, protektif. Gitu. Kenapa? Jawabannya unik. Kalau misalnya cuek, itu flat. Gitu. Sepoh itu be. Karena gak ada ekspresi yang ditimbulin. Nggak akan ada namanya pertengkaran unik, pertengkaran yang membuat cinta. Bener ya, kayak gitu. Kayak, kadang kalau ada kehabisan topik, apa yang dilakuin? Ayo kalian pasti tahu relate. Cari sesuatu yang bisa ditengkarkan. Ya, gitu kan? Ya kan, nah tuh. Kamu kok sukanya warna biru, gitu kan? Harusnya ungu dong, gitu. Ya kan, aku bikinnya yang geprek loh, kamu gak ngertiin aku deh. Bahkan cuma pengen cari topik. Ya gitu. Tapi ekspresi itu penting, sama. Kayak gitu. Tuhan juga mau untuk diekspresin cintamu. Kenapa? Karena pada saat itu, sing cowok juga bilang gini, loh tetap aku ini mencintai kamu, cuman nggak protektif, ya dimai juga kayak. Tapi cinta. Jangan-jangan kita juga gitu. Kita cinta tapi kita nggak peduli sama Tuhan. Cinta mati, tapi nggak peduli sama Tuhan. Nggak bisa diekspresikan. Itu sama dengan bohong. Kayak gitu. Kalian ngomong cinta, tapi di saat kalian jatuh gak ditolong. Oh bukan cinta itu namanya. Protektif. Nah, jadi apakah itu cinta? Kalian kan berpikir, cinta apaan tuh? Gitu kan. Nolong aja gak mau. Gitu. Itu Yovita pasti udah putus pasti. Kok gitu. Haleluya. Enggak bercanda Yov. Bercanda. Emang maafin Ruben ya. Ruben memang kayak gitu. Oke. Jadi ya kan, kalian ngomong gini gitu. Oh ya, apa ya, panggil apa ya? Oh beb. Oh nah, mami, papi. mami gitu ya. Aku lapar, aku pengen McD deh. Terus pasar kali bilang gini, oh gitu, ya udah, beli sana, putus besok. Bener gak? Ayo, yang cewek-cewek kan, beli no, ya kan? Nah, ya apa? Sama, Tuhan juga sama. Apakah kalian juga ngomong gitu? Tuhan aku cinta kamu, tapi kira-kira sudah waktu kita memang memuji dia, ya Tuhan tiap jam gitu loh. Namanya memerlukanmu ya benar-benar ke tangan yang tinggi dong. I need you, gitu loh. Yang benar-benar cecek nyanyi nih, bener kan? Ditekan kan. Gak nadanya flat aja, meskipun kalian buta nada enggak apa-apa, tapi tekan kan memang kalian mau apa gitu. Nyanyi itu bukan sembarang ngomong, itu doa. Itu firman yang kalian ucapkan. Maka ada powerful, ada powernya di sana. Dan itu powerful. Oke, jadi aku ajak kalian sama-sama sedikit worship karena internet kita hari ini rada payah ya. Jadi yuk ambil posisi nyaman kalian dan kali ini jangan diem aja. Gak relate aku ketika kalian cuma diem aja. Hari ini bersekutulah dengan Tuhan lebih dalam. Dan setelah after saat ini di mana di gereja kalian di mana, ayo ekspresif lah, apapun yang kalian bisa semaksimal kalian sudah. Daud itu juga semaksimalnya kok, pada saat dikejar-kejar dia dengan semampunya. Tapi yang paling mampunya kalian di saat itu apa? Berusahalah untuk itu. Oke, kita ambil
waktu untuk merenungkan apakah kalian sudah benar-benar jadi aku mau ajak kalian untuk bisa lebih bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Gaya penyembahan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Meskipun itu bukan parameter utama, tapi aku percaya itu membawa kita semakin ngerti. Itu ekspresif dari cinta kita. Dan ketika kita bisa membebaskan ekspresi itu, maka maka cinta kita bisa terekspresikan dengan gaya-gaya penyembahan. Oh, apapun itu, tunjukkan ekspresi cinta kalian kepada Tuhan. Aku ajak kalian untuk benar-benar nyanyi dari hati. Dari awal lagi. Ekspresikan apa yang jadi kerinduanmu ketika kita ngomong datang Roh Kudus. Artinya kita memang rindukan dia datang. Biar Roh Kudus menjamamu ketika kalian benar-benar serius. Jangan main-main dengan worship. Mengalir pulihkanmu, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu ubah hidupku. Aku berdoa Tuhan untuk saat ini di berbata sensi hatiku. Tuhan mau jamah beberapa orang. Aku benar-benar hari ini kayak sumpah banget gitu rasanya. Kayak ada beberapa yang benar-benar kayak down, bahkan beberapa ini. Kayak gitu. Yang paling mungkin paling puncaknya adalah hari ini. Roh Kudus tahu tentang itu. Aku belajar gak ngeroh, tapi aku cuma belajar taat. Kalau ragu ini muncul, biarkan kalian beberapa orang sudah mulai jauh dari Tuhan. Udah mulai lari dari Tuhan. Hari ini worship yang berekspresi. Ekspresikan cinta kalian dengan tetesan air mata, dengan angkat tangan. Tuhan tahu. Jangan lari, ekspresikan aja. Aku tahu ada beban berat di beberapa orang. Bahwa itu berat banget. Biarkan Roh Kudus menjamamu dan biarkan itu pecah. Satu yang kurindu hanya bersekutu dengan Roh Kudus. Kira kata-kata. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh
urapanmu mengubah hidup. Tanpa musik sama kata dalamnya. Satu yang ku rindu bersekutu berisif dalam nama Yesus. Zaman dari Allah Roh Kudus mengalir saat ini. Terima dalam nama Yesus, pecah dalam nama Yesus. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku bersekutu bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam. Terimalah Allah Roh Kudus secara komplit dalam nama Yesus. Jamalah seluruh hidupku. Terima pelukan Allah Roh Kudus mengubah. Biarkan hidup kalian diubahkan selain one touch from the Holy Spirit. Terimalah dalam nama Yesus. Urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau begitu baik. Lepaskan Tuhan berkat kepada kalian anak-anak di Hivel. Lepaskan kasih. Yuk angkat kedua tangan kalian. Sebagai gembala aku pengen tiap minggu membiasakan untuk melepaskan berkat buat kalian, melepaskan urapan buat kalian, lepaskan berkat-berkat rohani terlebih dahulu, yaitu kasih, keselamatan, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dan berkat-berkat jasmani diberkatilah siap apapun yang kalian kerjakan, mulai dari sekolah, kuliah, pekerjaan, wherever itu, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan yang lain, pertemanan, sahabat, dan lain-lain. Diberkati setiap apapun yang kalian kerjakan untuk kemuliaan nama Bapa dan memberkati orang yang lain. Terimalah juga urapan dari Allah Roh Kudus tuh yang kalian pelayanan-pelayanan. Terimalah kasih yang baru, api yang baru, revival terjadi di dalam hati kalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur sama-sama, katakan amin. Haleluya. Oke, haleluya. Yesus